Baik, anak-anakku semua, kali ini kita akan mempelajari sebuah aplikasi yang ditawarkan oleh Google. Kita mungkin pernah menggunakannya, ataupun kita pernah membuatnya. Salah satu contohnya seperti ini. Ya, untuk kakak kelas 8 dan 9 mungkin sudah pernah melihat tampilan ini. Ya, ini adalah penilaian akhir tahun ajaran 2019-2020 kemarin. Kita melaksanakan PAT online dan bentukannya seperti ini. Atau untuk siswa baru, untuk kelas 7 yang kemarin menggunakan mode online dalam melakukan tes akademiknya, tampilannya seperti ini. Tes akademik peserta didik baru, seperti itu. Nah, dua hal ini adalah sebuah aplikasi yang ditawarkan oleh Google, yaitu dengan nama Google Form atau Google Formulir. Nah, itu adalah salah satu kegunaan dari Google Formulir, yaitu membuat aplikasi ujian online atau tes online. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Nah, pertama, kita masuk dulu ke mesin pencarian Google. Setelah itu, kita masukkan akun Google kita, karena di sini belum masuk ya, kita masih belum masuk. Nah, silahkan kita langsung masuk saja, langsung kita ketikkan saja itu Google Drive ya, atau di sebelah sini juga ada. Nah, yang bentuknya seperti ini, kita boleh klik. Nah, kalau sudah ada akun Google, kita bisa langsung menggunakannya. Tapi jika belum masuk atau belum pernah menggunakan Google Chrome, belum pernah memasukkan alamat emailnya, nah, pasti akan tampilannya di sininya kosong seperti ini, ya, tidak ada. Nah, kita langsung saja masukkan. Misalkan, contohnya Yandat Marsan@gmail.com, ya, sama ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, silakan masukkan kata sandinya, ya, sesuai dengan yang kita punya. Oke. Nah, setelah masuk ke Google Drive, nah, kita akan melihat sebuah tampilan. Nah, di sini ada di pojok kiri ada keterangan baru, ya, atau new di tampilannya. Kita klik saja. Di bawahnya ada beberapa petunjuk untuk apa saja yang ingin kita gunakan di sini. Ada mulai dari Google Dokumen, Google Spreadsheet, atau Google Slide Dokumen, ya, untuk membuat catatan dokumen, Microsoft Word, Google Spreadsheet itu Excel, Google Slide seperti PowerPoint. Dan kita buat adalah Google Formulir. Langsung saja kita klik. Nah, tampilannya akan masuk seperti ini. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, langsung saja, tidak ada instruksi yang rumit. Langsung ada di sini beberapa tools. Nah, ada tambahkan pertanyaan atau import pertanyaan. Jika kita sudah menggunakan atau pernah membuat form yang dulu dan pertanyaannya sama, nah, kita bisa import dari pertanyaan itu untuk form yang baru. Ini untuk menambahkan judul seperti ini, untuk menambahkan image atau gambar, video, dan ini untuk membagi bagian, ya, membagi seksi. Nah, kita coba saja dulu. Untuk yang pertama, kita menambahkan yang namanya judul. Misal kita akan membuat sebuah presensi, karena kita biasanya Google Form itu dibuat untuk menghimpun sebuah data. Salah satunya adalah presensi atau survei ataupun kuis seperti yang tadi. Nah, presensi misalkan kita menggunakan presensi Yanda Bunda, ya, presensi udah guru. Sininya SMP ASBP 2020-2021. Seperti itu. Nah, yang pertama, apa yang ingin dimasukkan? Nah, langsung saja misalkan nama Yanda Bundanya. Nah,
Bisa diisi dengan jawaban singkat, misalkan biar nantinya di sini tinggal menuliskan saja namanya seperti apa. Atau kita bisa memilih dengan kotak seperti ini, ada pilihan ganda, kotak centang, atau drop down. Oke, biasanya kalau sudah ada nama yang bundanya atau nama orang-orangnya, kita gunakan saja drop down. Lalu opsi 1 kita bisa menuliskan manual, misalkan masukkan nama Yanda Nanang, seperti itu. Atau jika sudah punya catatannya, misalkan seperti ini, tinggal masukkan saja. Copy. Nah, sudah. Ya, setelah di paste, semuanya akan masuk. Seperti itu. Nanti bentuknya drop down. Oke. Nah, berikutnya apa? Setelah nama, nah, oh ini wajib nggak? Nah, di bawahnya kita bisa menggeserkan, ya, wajib diisi ini menjadi nyala, berarti ini tidak boleh dilewatkan, harus terisi. Seperti itu. Berikutnya, untuk menambah pertanyaan berikutnya, kita tinggal tambahkan pertanyaan yang di sini. Akan muncul di bawah. Nah, keduanya apa? Mata pelajaran misalkan. Mata pelajaran yang ada bunda, ya tentunya. Nah, bisa jawaban singkat seperti tadi, bisa juga drop down, bisa pilihan ganda, bisa kotak centang. Kalau pilihan ganda, biasanya hanya boleh satu pilihan. Kalau misalkan yang bundanya mengajar lebih dari satu mata pelajaran, itu bisa menggunakan kotak centang. Kita coba mungkin yang kotak centang ini. Pertama, kalau sudah ada, kita bisa masukkan situ. Nah, sudah. Berikutnya apa lagi? Sama wajib diisi juga. Nah, setelah itu tambahkan lagi pertanyaan yang ingin kita munculkan. Misalkan untuk berikutnya adalah, karena yang ingin kita data adalah presensi, maka yang harus kita munculkan adalah tanggal. Nah, tuliskan tanggal saja. Nanti akan secara otomatis akan muncul pilihan kalender. Tinggal diklik saja. Ini juga sama, required atau wajib diisi. Ya. Seterusnya apa lagi? Kalau dirasa sudah cukup ya silakan. Tapi kalau belum, misalkan lagi. Boleh misalkan menambahkan jenis pertanyaan yang lain jika sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita tanyakan. Dan sesuaikan dengan ininya, ya, pilihannya. Ada, kalau misalkan harus mengupload sebuah file, maka klik upload file. Atau isiannya panjang, maka pilihlah paragraf. Seperti itu. Kalau misalkan harus mencantumkan waktu, juga silakan. Ya, nanti ini tergantung dengan kebutuhan dari setiap formulir yang akan kita buat. Misal contohnya seperti ini. Oke. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa men-setting beberapa bagian di sini. Ada klik. Nah, kalau misalkan di sini ada beberapa kumpulkan alamat email, berarti nanti harus memasukkan email, ya. Nah, di sini ada batasi ke 1 tanggapan jika yang bunda atau si responden itu tidak boleh lebih dari 1 tanggapan, cuma 1 kali selesai. Maka klik yang ini, gitu ya. Tapi kalau boleh melakukan editing, maka klik yang ini. Seperti itu. Nah, berikutnya ini seperti yang barusan ini, edit setelah mengirimkan, ya. Nah, kalau misalkan kuis ini bisa dibuat seperti ini. Nah, ataupun tidak juga tidak apa-apa, ya. Oke, kalau tidak ada ini boleh simpan. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, kita boleh lihat di sini ada pretinjau atau preview. Atau sebelum ke preview kita pengen mengubah dulu tampilannya, boleh di sini ada sesuaikan tema, ya. Nah, di sini kita bisa mengubah, misalkan warnanya pengen warna birunya lebih terang. Nah, seperti itu
atau warnanya jreng kuning atau merah, ya silakan. Ini disesuaikan dengan selera kita, ya. Setelah itu, kalau misalkan headernya mau ada gambar seperti di sini, nah ini ada gambar. Nah itu boleh dengan masukkan pilih gambar di sini. Nanti gambarnya boleh dari sini yang sudah disediakan oleh Google, gitu ya. Atau kita mengunggah sebuah foto yang sudah kita punya, yang sudah kita simpan di perangkat komputer kita, ya. Atau mau langsung menggunakan webcam. Misalkan kita yang sudah ada dulu, seperti ini. Kita pilih yang ini saja misalkan ya. Boleh. Nah, nanti tampilannya akan berubah. Nah, warnanya juga menyesuaikan dengan tema gambar yang di-upload ya, yang diunggah. Nah, setelah tidak ada lagi, nah di sini ada bisa gaya font. Cuma terbatas, ada beberapa saja. Bisa disesuaikan. Nah, kalau sudah, kita akan coba preview tampilan seperti apa. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, ini ya. Tadi pertama ada keterangan nama. Jadi, karena drop down, maka tampilannya seperti ini. Kita misalkan pilih ya Bunda Rilva. Nah, Bunda Rilva lebih dari satu mengajarnya, misalkan Akidah Halak sama Vicky, maka dicentangnya 2, gitu ya. Nah, kalau misalkan contohnya ada Yanda Iswan di bahasa Inggris, ya satu saja. Jadi kalau bisa lebih dari satu, maka gunakan tampilan yang checkbox tadi ya. Setelah itu tanggal berapa, kita bisa klik di sebelah sininya, ada tanggal, klik, maka berubah tanggalnya, klik 2 kali. Waktu, nah keterangan waktu kita harus tulis manual, tidak ada perintah otomatis ya, karena kalau ada otomatis harus menambahkan adds on ya. Ini yang dasarnya saja. Misalkan tengahnya jam 6, kedatangannya 6.30. Nah, setelah itu kirim atau submit. Nah, setelah keterangan ini, ya ini untuk yang ada tanggapan lainnya. Nah, kita kembali ke dashboard di sini. Nah, di sini ada keterangan respon. Ya, untuk melihat siapa yang sudah mengisi tadi. Nah, di sini sudah ada Iswan. Ya, keterangan sudah ada. Kalau pengen lihatnya dari Excel, lihat dari sini. Ini membuatnya spreadsheet. Tapi kalau kita langsung Excel, kita bisa langsung download saja. Download tanggapan di sini. Jadi otomatis akan terunduh ya. Di sini ada. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ya, di pada tanggal 12 Juli, Yanda Iswan itu datang atau hadir di sekolah pukul 6.30. Contoh sederhananya seperti itu. Oke, nah itu tentang bagaimana cara membuat Google Form ya, yang sangat-sangat sederhana. Nah, di sini bisa kita tambahkan juga yang lain, ya ketentuan-ketentuannya. Gimana kalau misalkan si tanggapan ini, link ini bisa diisi oleh teman-teman yang lain? Nah, berarti kita kirimkan ya ke grup, bisa WhatsApp, Line, ataupun IG ya, kemanapun yang bisa sampai kepada respondennya. Kirim. Nah, di sini ada ikon link ya. Kita klik di sini. Nah, di sini ada tautan yang bisa kita share ya. Karena ini panjang, kita bisa perpendek. Nah, seperti ini. Setelah ini kita salin. Ya, setelah salin, kita misalkan akan coba sharekan ke teman kita yang ada di WhatsApp. Oke, misalkan Diana Ganis. Nah, si
link ini akan kita kopikan dan kita kirimkan. Nah, seperti itu contohnya. Ya, lalu kita kirim saja. Oke, seperti itu. Oke. Begitu sederhananya untuk dari mulai kita membuat sebuah formulir untuk kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Di sini banyak, tidak hanya itu, kita bisa explore lebih banyak lagi. Itu yang dasar yang sering dibutuhkan. Jadi, yang rasa cukup untuk pengenalan dasarnya. Di sini beberapa pengenalan tadi juga silahkan dicoba saja. Dan terakhir jangan lupa, di sini tidak ada tombol save ya, karena semua perubahan disimpan di drive, jadi otomatis. Jadi jangan mencari tombol save. Nah, gitu ya. Nah, di sebelah sini nama formulirnya masih formulir tanpa judul. Harusnya disesuaikan dengan ini gitu ya, presensi judul. Kita klik saja. Nah, otomatis akan berubah mengikuti judul yang ada di formulir yang kita buat. Seperti itu. Dan bagaimana kita lihat? Ya, kita bisa melihatnya di Drive. Nanti ada contohnya. Oh, maaf, koneksi ya. Nah, contohnya seperti itu. Ada, ya, sudah ada. Oke, baik, cukupkan sekian. Selebihnya kita akan langsung mencoba, mempelajari, dan langsung mempraktekannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.